kembali lagi di YouTube channel aku. Di sini aku akan lakukan pengolahan data uji Varied Sample to Test dan juga uji One Sample to Test. Sebelum saya uji pengolahan datanya, saya akan menjelaskan dulu apa itu arti dua itu. Yang pertama, uji Varied Sample to Test merupakan bagian dari uji hipotesis komparatif atau perbandingan. Data yang digunakan dalam uji Varied Sample to Test umumnya berupa data berskala interval atau rasio atau data kuantitatif. Uji Varied Sample to Test bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel atau dua kelompok yang saling berpasang atau berhubungan. Nah, kemudian pengertian dari One Sample to Test digunakan untuk mengetahui mengenai penilaian konsumen atas faktor visual, faktor bentuk dan ukuran, faktor teknologi, dan faktor label informasi terhadap pembelian. Analisis ini digunakan untuk menguji signifikasi perbedaan suatu nilai rata-rata dengan nilai tertentu. Belum saya mengelola uji Varied Sample to Test dan juga uji One Sample to Test, saya sudah menyiapkan datanya terlebih dahulu. Ini dia untuk Varied Sample to Test-nya, datanya hasil belajar sejarah, ini pre-test dan post-test. Yang kedua, ini ada uji Sample Test datanya. Untuk uji rata-rata hasil belajar, catatan data merupakan hasil nilai rata-rata rapot siswa pada ujian tengah semester 1 UTS. Ini bagi siswa yang aktif dalam organisasi. Oke, kita langsung saja ke aplikasinya. Kita ke aplikasi statistik, kita ke variable view, langsung saja. Kita ke name, untuk keduanya kita ke post. Nah, dalam label kita buat free test untuk post test. Nah, kita ke data view. Nah, data ini kita isi, kita ke Excel. Kita salin. Masih bagian sejarah ya. Oke, bentar. Kita copy. Lalu kita akan di sini. Salah. Kita ulangi lagi. Kita copy-nya satu persatu ya guys. Saya ulangi, copy, kita pretest, kita pastekan di sini. Kita pastekan. Yang kedua sama seperti copy, pastekan. Kalau salah desimalnya kita ganti dulu ya menjadi 0. Nah, sudah seperti ini datanya, langsung saja kita ke analyze. Kita ke confide mean. Nah, kita pilih Varied Sample to Test. Kita klik saja. Nah, kita pindahkan pretestnya, post-testnya ke variable 1 dan variable 2. Cukup seperti ini. Lalu klik OK. Kita tunggu outputnya. Nah, outputnya telah keluar. Ini dia outputnya. Yang pada pertama, tabel pertama, ini ada varied sample statistik. Itu min-nya
Bisa dilihat sini, ini dua-duanya, ini output yang kita masukkan itu ada berjumlah 22. Oke, lanjut yang pirate sample contraction. Ini tabel keduanya. Signifikasinya ada 678. Oke, yang ketiga ada pirate sample test. Ini free test, ini paling penting. Ini bisa dilihat. Oke, kita tuliskan saja seperti ini. Langsung saja saya akan yang kedua itu mengelola uji one sample test. Yang pertama kita ke variable view, name-nya kita buat hasil. Di labelnya kita buat hasil belajar. Siswa ya guys, siswa. Untuk desimalnya saya ganti 1. Kenapa saya ganti 1? Kita ke data view dulu. Nah, kita ke datanya. Nah, karena di belakang angka titik atau koma ini ada satu angka, jadi buat 1. Kalau 2 ya saya buat 2. Kemudian kita copy dulu semua datanya. Nah, kita pastekan di sini. Kita pastekan saja seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah, kita langsung saja ke analyze. Nah, yang pertama kita lakukan itu kita uji dulu, uji normalitasnya untuk mengetahui apakah nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di organisasi tadi berdistribusi normal atau tidak sebagai syarat uji one sample test. Kita ke analyze. Kita ke deskripsi statistik. Lalu kita ekspor. Nah, itu saja. Kita plotnya kita centang juga narrative plot with continue. Lalu oke. Oke, kita tunggu. Ini outputnya sudah keluar. Oke, sembari menunggu outputnya keluar, saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar keputusan uji normalitas. Jika nilai sing sing lebih besar 0,05, maka data berdistribusi normal. Nah, jika nilai sing lebih kecil 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Kita lihat di sini apakah data berdistribusi normal atau tidak. Kita scroll ke bawah. Kita lihat. Nah, di sini 900. Yang artinya signifikasinya lebih besar dari 0,05. Dan normalitasnya berdistribusi normal. Oke. Nah, lanjut. Karena sudah mengetahui distribusinya normal, mari kita lanjut, kita siniskan. Langsung saja kita ke analyze. Kita ke voice mind, kita ke sini. Kita ulangi lagi dulu. Nah, untuk sininya kita klik, kita ketik itu 80. Oke. Kita klik sini. Nah, HU, nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di organisasi sama dengan nilai 80.
Nah, sedangkan HA, nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilai 80. Nah, dasar keputusannya, membandingkan nilai signifikasi dengan 0,05, membandingkan nilai T-hitung dan T-tabel. Melihat perbandingan nilai T-hitung dengan T-tabel dengan kurva. Nah, dasar keputusan berdasarkan nilai signifikasi. Kita lihat sini. Oke. Nah, keputusan jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Nah, sedangkan jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Nah, keputusan karena nilai, nah kita lihat di sini signifikasinya. Di sini ada 291. Maka di sini nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Oke. Maka HO diterima. Nah, berarti sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.